Halo Anime Lovers, gue Zora. Gue akan temani waktu luang kalian beberapa menit ke depan. Hari ini mari kita bahas 3 wanita yang cocok jadi pasangan si trio monster Mugiwara. One Piece adalah sebuah seri manga shonen yang berkisah tentang petualangan dan pertarungan sekelompok bajak laut muda yang berusaha untuk mengejar cita-citanya sebagai raja bajak laut. Namun umumnya dalam genre shonen juga tentunya tidak hanya hal-hal serius dan drama yang muncul, tapi juga ada elemen lainnya seperti kisah percintaan. Dan mungkin saja banyak fans yang memprediksi bahwa akan ada kisah romantis dalam Krotobi Jerami. Sebelum lanjut, ayo dong di subscribe, like, dan share video ini agar Zora makin semangat buat videonya. Oh iya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat update terbaru dari channel ini. Tapi meskipun terdengar menarik, pada kenyataannya hal romantis dalam Krotobi Jerami tidak mungkin ada menurut sang penulis Oda Sensei. Karena mereka semua adalah sahabat yang saling melindungi dan saling percaya satu sama lain. Eits, cerita ini belum selesai ya, sehingga bisa saja Oda Sensei kemudian berubah pikiran sehingga mengubah alur ceritanya. So, tidak ada salahnya kita berandai-andai ya Anime Lovers. Langsung saja mari kita bahas top 3 wanita yang menurut Zora cocok jadi pasangan si trio monster Mugiwara, Luffy dan Nami. Monkey D. Luffy adalah ketua bajak laut topi jerami yang sangat peduli pada semua teman-temannya. Tentu itu adalah sikap yang tepat sebagai seorang ketua. Tapi jika dilihat dari awal Nami bergabung sebagai kru topi jerami, Nami sepertinya sangat dekat dengan sang kapten. Selain karena memiliki banyak kesamaan, kisah perjalanan Luffy dan Nami terbilang sangat manis. Nah, ini terlihat dari sikap dan perkataan Luffy ke Nami. Seperti saat Nami disiksa oleh bajak laut Arlong, Luffy dengan tegas berkata, "Jangan pernah membuat navigatorku menangis." So sweet kan? Saat Nami menangis, Luffy memberikan topi kesayangannya kepada Nami. Itu artinya Luffy sangat peduli dan percaya dengan Nami. Sama seperti pertama kali Luffy bertemu Nami, Luffy langsung ingin merekrutnya sebagai anggota tim topi jerami. Meskipun awalnya Nami melihat Luffy sebagai bajak laut sama seperti yang lainnya. Tapi perasaan Nami mulai luluh saat melihat Luffy mengalahkan Arlong yang menjajah desanya. Dan meskipun Luffy terkenal sebagai pemimpin yang bodoh, Nami tetap menghormatinya. Nami bahkan tetap setia berada di sisi Luffy meski nyawa taruhannya. Dan semenjak ex kakak Luffy meninggal, Nami terlihat selalu ingin berada di dekat Luffy, menghapus air matanya. Dan saat pertarungan melawan Kuros di bajak laut, Nami memeluk Luffy dengan erat dan memberikan semangat agar Luffy tidak kalah. Luffy juga sangat care terhadap Nami. Saat Nami sakit parah di Drum Island, Luffy dengan sekuat tenaga menggendong Nami demi mencarikan dokter untuknya. Saat Nami ditangkap oleh Wapol, Luffy adalah pria pertama yang datang menyelamatkannya. Meskipun Luffy dikenal tidak memiliki ketertarikan pada wanita, tapi kenyataannya Nami adalah satu-satunya wanita yang pernah membuat Luffy mimisan saat di Arabasta. Dan Luffy adalah sosok yang paling bersemangat saat melihat penampilan Nami dengan rambut panjang. Zoro dan Hiyori. Roronoa Zoro merupakan salah satu karakter penting dalam seri anime One Piece. Sang wakil kapten Roronoa Zoro adalah salah satu karakter yang sering muncul. Tapi kisah percintaannya sama saja dengan sang kapten, hampir tidak pernah diperlihatkan. Meskipun Zoro terlihat tidak memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan karakter lain, tapi semenjak masuk di Arch Wano Kuni, sepertinya ada sosok wanita yang sangat cocok menjadi pasangan si tukang kesasar ini. Dia adalah Hiyori. Hiyori adalah gadis yang sangat cantik, anak dari pemimpin samurai yang melegenda yaitu Kozuki Oden. Oden dulunya dikenal sebagai pendekar pedang yang sangat tangguh. Sama seperti Zoro. Zoro adalah pendekar pedang top di dunia One Piece saat ini. Hiyori bahkan rela memberikan pedang Enma untuk Zoro, padahal itu adalah pedang pemberian ayahnya. Kisah berawal saat Zoro bertarung dengan Kamazo dan Zoro terluka. Sebagai balas budi, bersama dengan Otoko, Hiyori membalut luka Zoro.
Hiyori terlihat begitu kagum melihat sosok Zoro. Ditambah lagi ketika Hiyori diselamatkan oleh Zoro saat dikejar oleh Kamazo. Bahkan Hiyori tak ragu untuk memeluk Zoro ketika sedang terbaring sakit. Dengan alasan Hiyori takut Zoro kedinginan. Selain karena pertemuan mereka yang sangat berkesan, mereka memang sangat cocok dengan usia yang tidak jauh beda. Memiliki hobi yang sama yaitu dunia samurai serta memiliki jiwa pemberani. Dan juga Zoro yang agak idiot akan saling melengkapi dengan hadirnya sosok wanita multitalenta seperti Hiyori yang bisa bermain musik, menari, menyanyi, akting, ilmu pengobatan, hingga ilmu bela diri. Sanji dan Vivi. Sanji adalah tipe laki-laki yang sangat tergila-gila pada wanita cantik. Saking hormatnya pada wanita, jika musuh yang ia hadapi adalah wanita, sudah pasti Sanji lebih baik memilih mati daripada memukul atau menyakitinya. Hingga sampai saat ini, belum ada wanita yang secara terang-terangan mengaku tulus mencintai Sanji. Namun, menurut Sora, ada sosok wanita yang sangat cocok bersama dengan Sanji, yaitu Nefertari Vivi. Vivi adalah seorang putri dari kerajaan Arabasta. Dia adalah anak perempuan dari Nefertari Cobra dan Nefertari Titi. Ia merupakan sosok yang tidak gila hormat meski ia adalah seorang putri. Vivi tak pernah menuntut banyak atau mengharapkan hormat dari orang lain. Seringkali ia lebih mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Vivi adalah orang yang berkemauan keras, memiliki tekad yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar, sehingga mendorong ia untuk menyelamatkan kerajaan Alabasta yang berada di ujung jurang kehancuran. Sama seperti Sanji yang rela berkorban untuk mengikuti perintah keluarganya menikahi Carrot Pudding, anak dari Yonko Big Mom, karena jika Sanji menolak, maka nyawa Zep dan para krunya akan diincar. Sehingga Sanji bermaksud untuk menghindarkan masalah tersebut dari teman-temannya yaitu kru topi jerami. Dan saat pernikahan akan dilangsungkan, Sanji masih saja peduli dengan ketiga saudaranya serta ayahnya yang dulu sering memperlakukannya tidak baik. Bahkan ia dianggap sebagai produk yang gagal. Sanji berusaha mencari cara agar saudara-saudaranya bisa melarikan diri dari rencana pembunuhan Big Mom di hari pernikahannya. Kisah kedua karakter ini tidak sebanyak dari yang sebelumnya. Tapi menurut opini Zora, kedua karakter ini sangat cocok. Bagaimana menurut anime lovers? Tulis di kolom komentar ya.